Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Pada video kali ini kita akan lihat pada materi tentang bahasa Arab dasar, yaitu apa ini? Kita lihat tulisannya di sini ada Al-Lughatul Arabiyyah, ya, bahasa Arab begitu. Bahasa Arab itu bahasa yang banyak digunakan, selain juga bahasa-bahasa yang lain kayak bahasa Inggris, bahasa Cina dan seterusnya, ya. Namun di sini ada hal yang perlu kita ketahui tentang bahasa Arab adalah bahwa kalau dalam bahasa Arab kalimat mau sepanjang apapun itu, maka kalimat bahasa Arab itu pasti hanya terdiri dari 3 unsur, yaitu apa aja? Ada isim, fi'il, sama huruf gitu ya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu nanti ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada pronoun, ya gitu ya. Ada preposition, ada conjunction, ada interjection, seperti itu. Namun di bahasa Arab unsurnya itu hanya 3 saja, yaitu isim, fi'il, dan huruf begitu. Apakah itu isim? Isim itu kalau kita terjemahkan di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lah ya. Kalau bahasa Indonesia ini isim berarti kata benda begitu ya. Kalau udah bahasa Inggris ya berarti kita sebutnya isim itu sebagai noun begitu ya. Kemudian kalau fi'il itu apa? Nah, kalau fi'il itu kata kerja begitu ya, atau biasa kita sebut sebagai verb begitu. Kalau huruf, huruf ini apa? Huruf ini nanti dia bisa preposisi gitu ya, atau kata depan begitu. Namanya adalah preposition. Ini. Jadi cuma 3 ini ya, cuma 3. Bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyyah itu ada 3 unsurnya, yaitu isim, fi'il, sama huruf. Nanti kita akan lihat satu persatu apa itu isim, contohnya apa saja, apa itu fi'il, contohnya apa saja, dan apa itu huruf, contohnya apa saja gitu ya. Namun sebelumnya kita coba lihat pada kalimat. Oke, di sini ada kalimat at-talamidzu yadhhabuna ilal madrasah. Para murid-murid atau para murid-murid itu pergi ke sekolah. Nah, ini kan kalimat sempurna gitu ya. Walaupun dia pendek tapi dia kalimatnya sempurna. Jadi at-talamidz, murid-murid, yadhhabuna, mereka pergi, ila, ke al-madrasah, ilal madrasati gitu ya. Sekarang kita lihat apakah kalimat ini memenuhi 3 unsur ini apa tidak gitu ya. Isim. Nah, isim itu artinya semua kata yang menunjuk pada benda, binatang, manusia, ya kan. Yang kalau kita baca satu saja, maka kita pun sudah tahu konsepnya gitu, udah paham. Misalnya at-talamid, murid-murid. Nah, berarti kan udah kebayang dalam pikiran kita yang namanya murid itu ya orang yang kerjaannya apa, atau anak-anak yang bekerjanya itu sekolah gitu kan. Berarti murid at-talamid itu dia adalah kategorinya sebagai isim gitu ya. Ini isim. Kemudian yadhhabuna, mereka pergi. Nah, pergi itu kata kerja, maka di sini disebut sebagai fi'il gitu kan. Apalagi kemudian ila, ke. Nah, ini preposisi, maka ila ini adalah termasuk disebutnya sebagai huruf gitu. Kemudian al madrasah, sekolah. Nah, sekolah itu sekolah ya tempat untuk belajar. Jadi ketika orang mendengar kata al madrasah pun sudah bisa paham bahwa yang namanya madrasah itu adalah tempat untuk belajar, di mana di situ terjadi kegiatan belajar mengajar, ada guru, ada murid, ada fasilitas pembelajaran dan sebagainya. Maka ini pun disebut sebagai isim begitu ya. Jadi at-talamidzu yadhhabuna ilal madrasah, ini artinya di sini at-talamid isim, yadhhabuna fi'il, ila itu huruf, dan al madrasah adalah isim begitu ya. Ini salah satu contoh dari kalimat dalam bahasa Arab di mana di situ terpenuhi 3 unsur itu, isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang ada contoh kalimat yang lain. Di sini ada doroba Ahmadun kalban fil bustan.
Doroba itu artinya apa? Memukul ya, telah memukul. Doroba. Doroba memukul berarti pekerjaan, ya kan? Nah, berarti dia apa doroba? Sebagai fiil gitu ya. Doroba Ahmadun. Ahmadun itu nama orang ya. Ahmadun. Doroba Ahmadun. Nah, Ahmad karena ini nama orang, berarti dia isim ya. Oke, fiil isim. Kemudian kalban. Kalban itu seekor anjing ya. Oke, doroba Ahmadun kalban. Nah, kalban karena dia anjing itu kan binatang, berarti isim ya kan. Nah, seperti ini. Kemudian fil bustan. Fil bustani ya. Fi itu di, nah, berarti dia huruf. Oke. Kemudian al-bustan kebun, maka ini adalah isim. Jadi seperti itu ya teman-teman. Doroba Ahmadun kalban fil bustan. Ahmad atau telah memukul Ahmad, apa yang dipukul yaitu seekor anjing fi di al-bustan kebun. Doroba Ahmadun kalban fil bustan gitu. Ahmad telah memukul seekor anjing di kebun. Kasihan anjingnya dipukulin ya. Oke. Itu teman-teman ya, contoh daripada kalimat dalam bahasa Arab, di mana pada kalimat bahasa Arab itu unsurnya hanya 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Bagaimana dengan kalimat ini? Ini kalimat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad ya. Qul itu artinya katakan. Ini namanya fi'il ya, fi'il. Qul berarti fi'il. Kemudian huwa, dia. Nah, siapa dia ya? Dia itu kata ganti ya kan, pronoun. Tapi dalam bahasa Arab kita sebutnya sebagai isim gitu ya. Kemudian Allah juga ini kan nama ya, isim. Ahadun satu, ini juga isim. Jadi di sini hanya ada fi'il sama isim. Fi'il, isim, isim, isim. Tidak ada hurufnya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ya. Begitu. Oke. Baik, nanti pada video berikutnya kita akan coba belajar tentang apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf, dan berbagai contohnya begitu ya. Oke, sebagai video pendahuluan itu dulu, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.